Amerika Ikun, NIM 42118107, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Fakultas Fisip, Prodi Ilmu Administrasi Publik. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Konflik dan Bencana. Pada video ini saya akan membahas mengenai konflik Waduk Lambo di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Pertama-tama, dalam konflik ini ada pihak-pihak yang terlibat. Pihak-pihak yang terlibat yang pertama, pemerintah, Bupati Nagekeo, camat, para kepala desa, dan masyarakat. Konflik awal pembangunan mulai ketika tim survei melakukan pengukuran di daerah aliran Kali Lowose pada tahun 2001. Masyarakat setempat mengaku tidak mendapatkan informasi terkait rencana pembangunan, melakukan aksi penolakan. Aksi penolakan mereka lakukan dengan memblokir akses menuju ke titik lokasi pengukuran. Penolakan ini didasarkan atas kekecewaan masyarakat yang tidak mendapatkan informasi secara jelas terkait rencana pembangunan. Menurut Ketua AMAN Nusa Bunga Flores, pembangunan Waduk Lambo tidak ada dalam rancangan RTR. Sebab ketika Bupati Nagekeo menyurati Menteri PUPR bahwa pembangunan waduk tidak bertentangan dengan Perda RT/RW. Masyarakat seharusnya tidak melakukan upaya-upaya penolakan karena mereka mengetahui batang tubuh peraturan daerah. Berbeda dengan hasil kesepakatan yang menyatakan bahwa seluruh perwakilan desa setuju akan adanya pembangunan Lambo. Kegiatan sosialisasi tetap diwarnai dengan barangkali aksi penolakan. Pada tanggal 19 Maret 2016, pemerintah daerah bersama tim melakukan sosialisasi kepada kepala desa dan masyarakat terkait rencana pembangunan di Desa Redibutowe. Aksi ini diwarnai dengan aksi penggadangan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat adat di depan kantor desa. Dalam aksinya, kelompok masyarakat adat menuntut Bupati untuk menyampaikan kepada Gubernur dan Presiden sikap penolakan warga setempat terkait penolakan titik lokasi pembangunan. Aksi dalam pembentukan penghadang terhadap rombongan dan tim teknik disebabkan karena kedatangan pemerintah daerah bersama tim tidak melakukan pemberitahuan. Kericuhan kembali terjadi pada tanggal 17 April 2016 bertempat di Desa Redibutowe yang dihadiri oleh Bupati, Wakil Bupati, dan anggota DPRD. Aksi serius dorong antara salah seorang anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan warga berakhir pada identifikasi meskipun kelompok resisten tetap berupaya untuk menyatakan sikap penolakan. Pemerintah daerah tetap melanjutkan proses sosialisasi pada tanggal 5 Juni 2016. Bupati Nagekeo mengutus beberapa pejabat daerah yang berasal dari Desa Redibutowe untuk menyampaikan bahwa kegiatan survei akan segera dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2016. Pembangunan bendungan merupakan pembangunan infrastruktur yang memiliki potensi besar. Konflik khususnya terkait pertanahan karena harus memindahkan manusia dalam jumlah yang besar. Besarnya potensi konflik pertanahan dalam pembangunan waduk dikarenakan tanah memiliki nilai secara mendasar dalam kehidupan manusia. Dalam pembangunan waduk Lambo ini terjadi berbagai penolakan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat di 3 lokasi terdampak.
Kelompok masyarakat di lokasi terdampak menilai para tokoh yang hadir dalam pertemuan tidak mempresentasikan seluruh golongan dan kepentingan. Sementara itu, pemerintah daerah sebagai fasilitator pembangunan menilai pemilihan tokoh telah melalui suatu proses identifikasi yang cermat. Hal kontradiktif lainnya adalah tentang status rencana pembangunan Lambo. Forum Penolakan Waduk Lambo melalui Aliansi Masyarakat Adat Nusantara mengungkapkan rencana pembangunan bendungan Lambo cacat secara hukum. Hal ini karena rencana tersebut tidak terdapat dalam rancangan tata ruang wilayah RT/RW Kabupaten Nagakeo. Sedangkan menurut Bupati, rencana pembangunan ini sudah sesuai dengan RT/RW Kabupaten Nagakeo tahun 2011 sampai 2031. Masyarakat adat Desa Redubutowe, Kabupaten Nagakeo, menolak lokasi rencana pembangunan Waduk Lambo di Lowose karena terdapat berbagai identitas budaya di tempat itu, mulai dari padang perburuan adat, gereja, sekolah, SMP dan SD, rumah warga, serta lahan potensial masyarakat adat. Penolakan pembangunan Waduk Lambo di Lowose ini sebelumnya dilakukan masyarakat adat dengan menggadang petugas aparat yang hendak mengukur lahan di lokasi masyarakat yang menolak pembangunan waduk tersebut. Sebenarnya masyarakat bukan menolak pembangunan waduk tersebut, tetapi masyarakat menyoalkan lokasi pembangunan waduk. Warga menyatakan menolak rencana dampak kerugian bagi masyarakat sangat besar seperti masyarakat kehilangan lahan pertanian, pemukiman penduduk, padang ternak, tempat-tempat ritual, kuburan, sarana dan prasarana umum lain. Selain itu, masyarakat juga menawarkan dua lokasi alternatif yaitu Lowopegu dan Malawaka. Adapun upaya-upaya untuk menyelesaikan masalah pembangunan Waduk Lambo yaitu dengan menggunakan yang pertama, strategi kolektif sebagai reaksi atas masalah keluhan atau harapan yang menjadi dasar. Yang berikut strategi yang melibatkan atau mencari dukungan dari luar, yakni dengan melibatkan LSM atau lembaga swadaya masyarakat. Strategi ini bertujuan untuk memperkuat sumber daya internal masyarakat. Yang berikut strategi dengan melakukan negosiasi dengan para pemangku kebijakan agar tuntutan mereka dapat tersalurkan. Selain itu, masyarakat juga memanfaatkan beberapa peluang berupa kegiatan studi banding dan kegiatan diskusi. Baik, sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.